Ya. Yang tadi diulangi lagi ya. Ya. Jadi kita hari ini kedatangan tamu marketing apa namanya mas? Dari bidang otomotif aja. Gitu. Untuk marketing otomotif, terutama barang baru ya mas ya, nggak main di second ya? Nggak main di second. Ini saya sebagai profesi sebagai jasa angkutan truk lah. Jadi kita spesifikasinya ke main ke truk. Ya. Ya. Kalau dari kacamata marketing, apa sih bedanya Dina dan Hino. Apa ya? Dutro dan Dina. Isuzu, Canter. Kalau dari kacamata saya, ya. Saya melihatnya dari sisi estetika. Estetika maksudnya? Keindahan. Oh iya. Jadi wibawa maksudnya? Ya, dan jadi saya ngelihatnya gini. Dulu pada saat Isuzu masih mengeluarkan NKR dengan model cabin yang lama, nggak ada yang tertarik tuh. Padahal harganya murah. Dibandingkan Dina dan Dutro waktu itu? Sama saja. Harganya sama? Sama. Harga sama waktu itu. Harga sama. Berarti 2015 ke bawah. Oh, 2014 tahun 2010 ke bawah. Oh ya. 2010 kita ngomong lama ya. Itu lampau gitu. 2010 ke bawah. Dulu waktu yang menguasai adalah Mitsubishi. Tapi setelah itu 2012 ke atas, 2014, 15 setelah salah satu tipe merek Isuzu itu hilang diganti dengan cabin yang baru dan mesin yang sama. Itu 2016 Mas. 2016. Ya. Dia langsung melonjak untuk Malang Raya aja untuk Malang Raya saat itu yang saya lihat sih Malang Raya itu gitu. Meningkat tajam sekali, market share-nya juga udah menguasai sampai 60%. 50 sampai 60%. Market share kategori 2. Jadi menguasai pasarnya Mitsubishi sampai 60%. Gitu. Karena Bapak tahu sendiri, Bapak juga customer Mitsubishi dulu mandate, terus pindah juga ke Isuzu. Ya itu pangsa pasarnya. Jadi dari itu bisa jadi tolak ukur lah kita. Orang-orang yang mandate Mitsubishi waktu itu kok pindah? Apa sih yang menyebabkannya? Satu, price list harga. Ya. Itu sangat penting. Penting sekali. Kedua, tampilan. Fitur. Tampilan. Itu sangat pengaruh besar itu tampilan. Tadi kalau ngomongin mesin, ngomongin apa nomor 15 lah itu berarti ya. Karena kita juga nggak tahu Pak. Mesin itu karena bukan di bidang saya. Gitu. Jadi terutama konsumen ini ngomongin dia bermainnya, mikirnya kalau ke marketing, dia ngomonginnya masalah tampilan dan harga ya. Harga. Lah Dutro sama Dina ini. Nah itu yang saya juga menyayangkan. Mereka kita di pangsa pasar di Indonesia bertarung. Fight. Kita sebagai karyawan bertarung. I'm the best kan gitu. Tapi kenyataannya Dutro itu kalah untuk kategori 2. Kategori 2 ini maksudnya apa? Jadi kategori di truk itu ada 3 kategori Pak. Kategori 1, 2, dan 3. Untuk 1 adalah engkel 4 roda. Kategori 1 untuk merek Mitsubishi dan Isuzu. Mitsubishi adalah SAP L300. Kalau untuk ini kan ada Traga. Ada juga engkelnya juga Isuzu. Di Mitsubishi juga ada engkel. Masuk kategori 1. Kategori 2 truk roda 6. Kategori 3 Tronton, Fuso. Oh iya. Itu nanti mungkin lebih dispesifikkan ke CC mungkin ya Pak. Ya, berarti secara umum kita dari dunia supir kan nggak paham di situ Mas. Ya, tuh. Ya, itu saya juga baru tahu sebenarnya sih. Berarti kekalahannya Dutro sama dengan merek lainnya gitu. Dengan merek lainnya, tipe lah ini ya. Itu dari estetika tampilan itu Mas tampilan ya. Pertama ya. Awal dulu. Jadi orang kan kalau kita suka sama orang gitu, lihat tampilan dulu. Lihat luarnya ya. Kalau kita laki-laki kok cantik ya, kok sesuai dengan selera saya gitu loh. Kalau harga? Nah baru kita ngomong harga. Berapa sih ini?
Kualitas saya kira sama semua. Sama ya. Sama kualitas. Semua udah uji coba ya. Udah uji emisi, uji apa, jangan uji lupa apa. Pak. Jangan lupa mereka punya engineering hebat loh. Iya betul. Jangan lupa punya engineering hebat. Mungkin kalau cara kita buat keris 40 hari 40 malam nggak tidur puasa itu. Nah mereka juga sama. Selama bertahun-tahun mereka ekspor terus. Bagaimana untuk bisa mengembangkan produk mesin ini bisa sangat-sangat istilahnya membantu mereka untuk di bidang usaha jasa transportasi inilah. Kalau Mas melihatnya dari segi ini nggak ngomongin mesin ya, dari segi kenyamanan cabin. Nah, gini. Orang ada komplain nggak di Jutru sama Dina ini? Saya ada customer, dia biasa beli Isuzu, terus kontak saya, ya, Mas, sekarang harga Mitsubishi berapa? Ini dua merek, contoh dua merek. Loh, saya kaget juga kan, tapi respon saya selalu, oh sekian saya dengan layanan dengan baik, saya ke sana, terus saya tanya alasannya apa? Alasannya apa Pak? Sopir saya kecil, pendek ukuran tubuhnya. Kalau pakai Isuzu nggak kurang nyaman, kelihatan gitu. Kecilnya gitu, kelihatan kontrasnya. Betul gitu. Situ. Jadi setiap merek kan beda-beda size-nya dalam utuhan kabin ya Pak ya. Jadi itu. Kalau ini cara pandang lo ya. Iya. Kalau kita di dunia transportasinya malah nggak mikir ke sana Mas. Ya kalau mungkin untuk dunia bisnisnya ke sana. Mikirnya kan ke mesin sama underdeal, kaki-kaki, kekuatan. Ya betul. Cuman ini kan salah satu case. Ya salah satu case dari segi baru mungkin dari hari ini sudah 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan. Ini kan cara pandang yang berbeda Lur. Dari segi marketing, berarti marketing itu rata-rata dia menonjolkan fitur. Kalau dari segi kemampuan mesin, dari segi apa, ya semuanya punya keyakinan dia yang terbaik. Betul. Karena sudah melalui uji coba dengan rangkaian yang berbeda-beda. Ya. Cuma kan di lapangan kan pengaruhnya beda-beda Mas. Iya. Betul. Kenapa? Karena muatannya beda-beda. Iya. Halo. Ya bro. Yuk. Ini ki Leus Maring ini ki pirang dino di launching. Yang menit anggo bengi. Iya? Iya ta. Oh, iya. Jadi orang nggak tahu di sini tuh no edit. Iya yo. No script. Tanpa skrip, tanpa naskah. Mengalir dengan dirinya. Makanya kadang-kadang bicara terkakuk-kakuk. Karena apa? Karena nggak ada naskah. Iya, naskahnya, iya. Nggak ada briefing. Jadi kalau orang nggak terbiasa berbicara di public speaking misalkan, memang kesulitan. Karena apa? Nggak ada naskah, nggak ada teks, nggak ada skripsi. Dan kita juga kadang-kadang kan hanya membaca. Ini arahnya kemana sih? Buat kita grogi juga. Jangan-jangan saya salah ngomong atau gimana kan gitu. Makanya nyantai aja kayak ngobrol, kan tak kayak ngobrol lain. Siap. Berarti lain kan dengan di televisi kan harus briefing, harus skrip, harus naskah gitu kan. Jelas ribet. Mas Aris, ini tahun 2022 ini kan rencananya kan informasinya kan dari konvensional, mungkin kita bilang konvensional lah ya. Ke common rail ya. Common rail ya. Orang kan bertanya-tanya, apa sih common rail itu? Waduh, ini juga. Common rail itu apa? Maksudnya dipindah ke common rail itu apa? Ini peraturan pemerintah atau memang produk terbaru dari merek itu sendiri? Atau gimana? Sepengetahuan yang perlu kita ketahui teman-teman nih Mas Aris. Sepengetahuan saya ini lebih pada standar emisi, lebih ke arah situ. Dan ini kan common rail sebenarnya produk lama di luar sana.
Di luar negeri. Luar negeri sudah 20 tahun yang lalu sudah Common Rail. Di kita baru diterapkan. Iya, dengan bertahap. Karena masyarakat kita belum siap atau gimana? Tidak, karena memang itu kan salah satu dagang mereka ya, cara mereka. Jadi nggak semua teknologi itu diflorkan langsung. Itu bertahap. Di Jepang, apalagi di tempatnya di sana ataupun di belahan dunia lain, ke Eropa itu udah Common Rail semua gitu. Jadi kita termasuk yang paling belakang ini ya. Insya Allah ya. Jadi kita terlambat ya. Jangankan kita di Asia, di Thailand itu udah kalah loh. Kita terlambat loh. Kualitas kita yang belum bikin terlambat itu sebetulnya kualitas kita. Gitu kan. Ya. Kualitas manusianya itu ya. Ya. Yang maksudnya dikasih energi terbarukan kadang-kadang belum siap. Belum siap. Dan hebatnya di Indonesia kan untuk masalah teknologi kendaraan ini mungkin kita terlambat. Tapi untuk teknologi smartphone itu kita juga termasuk cepat. Smartphone cepat. Cepat itu contohnya cepat itu adalah sekarang yang lebih cepat gini. Dulu pada saat 15 tahun yang lalu saya lihat ya koran tuh masih mendominasi, Pak. Koran, majalah, orang masih baca koran, majalah. Sekarang, tapi sebetulnya harusnya sekarang orang mencari informasi lewat media elektronik medsos ini. Nah, yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya. Dulu. Karena mau cari siapa? Jutaan orang. Seperti Anda juga sekarang buat konten seperti ini kan juga gitu. Masa mau diselidiki satu-satu? Makanya saya itu mendatangkan narasumber seperti Anda. Bukan, nggak bisa. Ya misalkan lah, mungkin pengetahuannya di bidang mobil baru lebih daripada kita lah, Mas. Siap. Kalau kita kan pengetahuannya kan di mobil-mobil siap tempur. Justru misalkan gini, ya ini. Contoh, kenapa kita nanya 2022? Nah, ini kan kita menginjak tahun 2022. Betul. Pelaku usaha transportasi truk itu harus melakukan apa ya? Melakukan tindakan apa? Solusinya seperti apa? Ataukah kita membeli sebelum ini Common Rail ini informasinya yang saya tahu ya, berlaku bulan 4. Ya kan ya? Apakah kita sebelum bulan 4 itu harus ambil? Apakah kita nunggu Common Rail? Ya. Ini kan salah satu pilihan yang harus kita pelajari. Betul. Saya juga belum bisa memutuskan, makanya saya itu mengundang Anda sebagai narasumber karena saya meyakini Anda mampu memberi penjelasan. Ini kembali ke budget, Pak. Ke budget ya? Budget sebetulnya. Ke budget. Kembali ke budget aja. Intinya kembali ke budget. Anda mau dapat harga lama dengan perawatan yang Anda sudah kuasai, ya, atau dengan harga baru dengan teknisi yang belum semua bengkel kuasai. Masih gambling. Ya, paling tidak Anda akan diarahkan ke tempat servis resmi. Kan komputerisasi. Iya. Terus kita harus kemana kira-kira menurut Mas? Ya kalau Bapak punya modal sekarang, ya beli sekarang. Oh gitu ya. Iya. Karena Anda sudah banyak pinggir-pinggir jalan, banyak sini sampai Jakarta pun namanya bengkel mobil konvensional yang banyak, ribuan. Sambil mempelajari teknologi terbaru ini ya. Betul, karena belum teknologi terbaru ini isinya belum sama-sama masih belajar, belum diinformasikan ke khalayak umum. Jadi hanya menguasai mungkin orang-orang teknisi yang sudah ada pelatihan dari pabrikan tersebut. Berarti marketing sendiri untuk menjelaskan secara detail masih belum berani ya? Belum berani. Kecuali teknisi ya? Betul. Kemarin saya ke Astra, salah satu Astra juga, saya ketemu teknisi di sana. Saya minta penjelasannya, ada 1 bulan kemarin. Pak, Common Rail seperti apa sih? Teknologi terbaru itu yang seperti apa? Belum Mas, saya masih juga mau di training. Sing jelas lebih mempermudah mereka katanya, karena komputerisasi. Jadi kayak, Common Rail itu sudah ada di ini
di merek-merek kategori 3 Pak sebetulnya. Kategori 3. Bis contohnya. Ya. Dan ada bis Mercy, Ya. terus Volvo itu common rail. Jadi saya pernah naik dari mulai Malang ke Jakarta. Ada salah satu parameter itu nyala. Nah, bingung semuanya. Ada indikator nyala. Ini apa ini? Nyala terus. Dicek, berhenti di tol, cek, gak ketemu. Telepon lah si ini ke teknisinya. Ya. Telepon. Coba itu ternyata indikator berupa angka-angka. Ya. Nah, di angka itu kan biasanya untuk daerah sini dibuka nggak tahu. Ternyata di sana dicek di komputer, kamu lihat itu ada salah satu kabel yang lepas. Oh, kedetek ya. Langsung kedetek. Itu bis sekarang udah gitu ya? Sudah lama. Kalau di Fuso kategori 3? Sudah ada. Isuzu kategori 3 Giga ada. Di Hino ada. Cuman untuk tipe-tipe tertentu. Tipe-tipe yang kategori 3 tadi ya? Seperti kategori 3 tapi yang seperti head traktor. Dulu itu sudah common rail juga. Lah kadang kata-kata common rail ya. Kita mendengarnya juga ngomonginnya kan masih asing. Asing betul. Ya. Kalau boleh tahu, saya juga belum tahu nih saudara-saudara ya. Common rail itu apa? Wah ini kan harus ketahui dulu common rail itu apa. Teknologi terbaru, baru terbarukan. Teknologi apa maksudnya? Yang seperti apa maksudnya? Aduh, boleh dong kita tahu. Maksudnya gini misalkan, tanpa bospom. Ya, itu tanpa, salah satunya. Harus matic. Common rail adalah teknologi. Saya lihat misalkan lah, kita kan nggak tahu ini. Saya sih cuma taunya itu aja Pak, nggak begitu tahu lebih mendalam tentang common rail. Cuman yang saya bisa artikan common rail seperti sistem komputerisasi dan semi-matic. Semi-matic. Ya, jadi katanya yang sudah pengalaman sopir-sopir yang memakai common rail seperti di Nissan ada, Mercy ada. Memang cara dia melakukannya dia nggak bisa langsung kalau langsung naik langsung bisa ini, tapi dia harus giring dulu gitu, dan emisi gas buangnya yang sangat rendah, standar rendah banget tuh, gitu aja. Kalau ketahanan, wah ini saya nggak paham Pak, jelasnya yuk mereka sudah memperhitungkan tuh Pak. Ini sampean pernah masarin bus nggak? Maksudnya bus saya belum pernah ya. Soalnya ini rata-rata sekarang saya melihat di sosmed ya, para pengusaha PU bus ini dari dulu kan rata kan Hino, sekarang kok beralih ke Mercy. Apa ini juga bagian dari common rail? Apa Hino dulu belum common rail? Yang bus loh ya? Yang bus? Ya. Iya, salah satunya kita kalau kita ngomong merek dari beberapa negara lain kan mereka bersaing tuh Pak. Iya. Cuman memang teknologi yang dikasihkan oleh produsen dari Eropa itu memang lebih dulu langsung disebarkan ke di negeri inilah. Saya lihat gitu. Jadi kalau untuk produsen salah satu produsen Jepang mungkin bertahap. Nah, mungkin market mereka melihatnya siap burung ini. Nah, siap nggak dengan kondisi jalan segala macam bla 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 segala macam. Itu seperti itu. Dan mungkin dari sisi harga juga jauh lebih tinggi common rail itu. Ya, pasti itu. Pasti lebih mahal ya. Pasti naik gini ya. Walaupun bahannya sama. Tapi mereka kan bayaran otak. Ilmuku nggak mau diremehkan dengan harga yang murah. Iya. Ilmu harus dijual mahal loh ya. Cuma di sini ya ilmu gratis itu cuma di sini. Setuju saya. Bentar, saya juga pengen tanya Pak. Ya, monggo. Apa sih tujuan Anda membuat konten seperti ini? Kalau ngomongin secara orang-orang bilang AdSense, enggak ya, kita juga enggak daftarkan ke AdSense.
Sebetulnya saya mas, edukasi mas. Edukasi. Ya. Edukasinya itu lebih condong ke arah mana? Ke arah wirausaha. Kalau menurut pribadi saya. Saya arahnya ke saya ya. Saya berusaha mengajak teman-teman yang kalangan bawah, berani mandiri, berani berwirausaha, berani tampil. Berani tampil. Saya kenapa saya mendukung supaya mau beli sendiri. Ya kan ya, saya mendukung mereka yang pemula-pemula. Saya juga mendatangkan narasumber-narasumber yang sudah berpengalaman. Buat apa? Buat belajar. Tapi saya nggak termasuk narasumber loh Pak, maaf di sini. Ya mungkin bisa juga, bisa juga. Maksudnya gini, orang kan milih, orang pemula kan ada banyak pilihan. Pilih baru apa bekas. Kalau saya kan bilang begitu ya. Ada sebagai marketing barang baru. Tadi dia ini sales marketing karena dia sebetulnya. Saya di dunia pembiayaan. Sebetulnya Mas Haris ini dia di dunia pembiayaan loh. Berarti dia membiayai segala macam kredit otomotif khususnya untuk niaga. Berarti biar jelas dulu karena kondisinya. Berarti dia mensupport segala tipe, segala merek. Betul. Support sekali. Nah kita kan kalau ngomongin, sementara kita mengundang Mas Arif kan minimal meskipun 30% menguasai semua bidang ini. 30% loh ya. Karena apa ya, pelaku di 3 ini, misalkan kalau Dutro harus dibeli berapa sih? Berapa sih harganya? Begitu ya. Kalau Isuzu berapa? Kita harus siapin uang berapa sih untuk uang baru? Kalau Cater kita harus siapin uang berapa sih? Sebenarnya di konten ini juga saya ingin memberi edukasi juga, informasi sebetulnya bukan edukasi, masih di tempat kerja saya itu saya bisa kasih DP ringan sebetulnya. Jadi persentase DP ya, dari 15% sampai 50, selanjutnya sampai terserah lah ya. Terserah ya itu. Pokoknya minim kita tuh angka di 15%. 15% ya. Terendah itu ya. Terendah itu udah terendah. Bisa lebih rendah? Oh tidak. Tidak bisa ya. Tapi kita punya kalkulasi hitung-hitungannya Pak. Jadi kalkulasi hitung-hitungannya untuk sebetulnya saya sih sebetulnya melihatnya pangsa pasar yang ditawarkan oleh di tempat saya kerja ini adalah mereka yang sudah mandate di bidang ini. Transportasi niaga. Niaga ini. Seperti mungkin jenengan sudah di backup beberapa unit truk, itu seperti itu. Kalau untuk nasabah-nasabah new yang baru terjun, yang dulu itu kayaknya kesulitan memang Pak. Kesulitan untuk melakukan pembayarannya. Karena dengan DP minim otomatis angsuran tinggi. Ya gitu. Cuma nanti beda lagi kalau saya ngomong dengan jenengan. Saya lebih baik DP ringan karena memang sudah lagi. Ada ya. Nah, itu juga yang menjadi permasalahan Mas. Gini maksudnya. Berarti kayak pemula ini kan butuh edukasi, butuh bimbingan gimana menjadi seorang wirausaha. Dulu supir minimal punya armada sendiri. Apa sih? Karena apa sih? Karena saya meyakini bahwa investor di transportasi ini semakin lama semakin menyusut. Semakin menyusut ya. Apa alasannya bisa menyusut Pak? Ya margin keuntungan semakin rendah. Modal semakin tinggi. Modal semakin tinggi. Produktivitas imbang. Kalau maksudnya imbang tuh tidak stagnan. Oh, tetap ya. Kecuali pengusaha beda lagi loh ya. Kalau ngomongin pengusaha karena dia punya modal sendiri beda lagi loh ya. Kalau dari segi orang yang nggak punya usaha, coba mengandalkan charter lah hitungannya ya, mengandalkan charter lah hitungannya. Berarti
produktivitasnya standar. Standar ya. Standar. Ya makanya itu Pak, di tempat saya sempat saya bekerja, saya bisa kasih DP paling rendah, yaitu. Tapi mungkin saya bisa nawarkannya orang-orang yang tertentu saja. Ya kan. Dan saya sering edukasi juga ke beberapa nasabah. DP paling rendah berapa? Gitu. Terus saya tanya balik, oh sekian. Sampean mampu tak dengan nggak repot, nggak keberatan tak gitu. Setiap bulannya ada sisa tak buat di dapur, ada sisa buat maintenance kendaraan tersebut. Saya sering edukasi seperti itu. Tujuannya apa? Biar tidak memberatkan. Iya, gitu. Dia kan dia pemula Pak, orang lama. Walaupun orang lama Pak, orang lama pun dia orang lama di kendaraan, dia sopir. Ya. Terus dia pengen punya sendiri. Ya, maksudnya orang lama di ini loh maksudnya. Bukan masalah orang lama di transportasinya. Orang lama jadi wirausaha loh. Oh, kalau pernah ngambil maksudnya belum pernah kan beda ini. Pengetahuannya kan beda. Jadi orang yang nggak pernah ngambil akan sangat takut sekali. Betul. Saya dulu terus terang ini tanpa support dari pihak pembiayaan sendiri, saya juga mungkin bukan seperti ini. Ya mungkin juga ya. Ya kan ya. Saya untuk beli cash 1 mobil aja paling nunggu 4 tahun. Gitu ya. Kan seperti itu karena ada sistem pembiayaan, saya 4 tahun bisa beli 10. Pak, saya pesan aja nanti kalau nanti ini dikontenkan untuk rokok-rokok kita di-blurkan Pak ya, karena nggak ada endorse-nya percuma. Dan buat rekan-rekan merek 3 merek tersebut lah yang biasa ini tolonglah. Kalau mau promo ya endorse lah. Ini boleh disebut merek apa enggak ini? Silakan. Pembiayaannya maksudnya. Oh, pembiayaan silakan. Berarti Mas Adi sini dia bekerja di pembiayaan di Asia Finance. Ya Mas ya? Iya. Asia Finance. Asia Finance, PT Arta Asia Finance. PT Arta Asia Finance yang saya berlangganan di sini mulai tahun 2016. Betul sekali. Jadi saya udah 5 tahun kerja sama Asia Finance. Iya, berarti makanya ini AF. Nah ini Aris Asia Finance. Bukan Arta Finance.